Dan dari banyak hal, ada satu sosok yang membuat saya terpikirkan akan kehidupan ini. Dan saya merasa dialah salah satu contoh terbaik untuk konsep kehidupan. Siapa dia? Ada pepatah mengatakan, alam tak kambang jadi guru. Kalimat ini mempunyai makna, yaitu semua yang ada di alam semesta ini, di sekitar kita, itu bisa dijadikan bahan pembelajaran yang bermakna. Untuk mendapatkan pembelajaran, tidak perlu sesuatu yang besar, tinggi, ataupun mewah. Hal-hal sederhana yang terkesan biasa pun bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Pelajaran itu bisa kita dapat dari fenomena alam, tokoh-tokoh terkemuka, orang tua, orang terdekat, teman, orang yang kita temui di perjalanan bahkan, atau apapun itu. Dan dari banyak hal, ada satu sosok yang membuat saya terpikirkan akan kehidupan ini. Dan saya merasa dialah salah satu contoh terbaik untuk konsep kehidupan. Siapa dia? Yap, seperti yang ada di judul. Dialah tukang parkir. Tapi kita di sini tidak akan membahas tukang parkir yang pas datang gak ada, pas pulang ada. Atau tukang parkir yang ada di mal-mal atau di tempat mewah. Karena inspirasi yang membuat saya membuat konten ini adalah tukang parkir jalanan. Mari kita bahas tentang tukang parkir dari sisi positifnya, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Walaupun profesi ini mungkin terkesan biasa saja, atau bahkan sebagian orang memandang rendah, malah mungkin kita menilai pekerjaan tukang parkir terkesan dilakoninya karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain atau pekerjaan lain. Tukang parkir pun mungkin merasa pekerjaannya biasa saja, tidak ada hebat-hebatnya. Apabila jika kita cermati lebih dalam, pekerjaan tukang parkir ternyata mengandung pesan yang bermakna untuk kita, mengandung filosofi yang patut kita amalkan dalam kehidupan ini, dan memberi gambaran akan konsep kehidupan yang sejati. Yang pertama, tukang parkir menjaga semua titipan dengan baik. Di tempat parkir, setiap kendaraan yang datang akan selalu dijaga oleh tukang parkir. Sudah pasti dijaga dengan baik, menjaganya supaya tidak hilang, tidak rusak, atau mencegah hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Setelah itu, tukang parkir akan mendapat imbalan akan pekerjaannya, walaupun tidak seberapa memang, dan tidak tentu, tapi itu menggambarkan keikhlasan tukang parkir dalam menerima rezeki. Ada yang ngasih syukur, tidak ada pun tidak masalah. Maknanya adalah setiap dari kita pasti diberi amanah, apalagi itu pemberian Sang Pencipta, atau kewajiban untuk menjalankan sesuatu, dititipi sesuatu, atau diminta pertolongan oleh siapapun. Kita harus menjalankannya, menjaganya, hingga menyampaikannya. Dan jika kita ikhlas dan benar dalam menjaga amanah itu, maka kita akan mendapatkan imbalan. Entah itu imbalan secara langsung di dunia dalam bentuk rezeki, atau imbalan nantinya di akhirat. Tapi apabila amanah yang diberikan kepada kita tidak kita jalankan dengan baik, maka Sang Pencipta atau pemberi amanah akan marah kepada kita. Karena nyatanya amanah dalam kehidupan ini sangatlah banyak. Kita diberi rezeki melimpah, itu amanah. Kita punya anak, itu amanah. Kita punya jabatan, itu juga amanah. Kita menjadi pemimpin, itu juga amanah. Kita menjadi guru atau pengajar, itu juga amanah, dan lain-lain. Yang kedua, tukang parkir tidaklah sombong. Meskipun sangat banyak mobil dan motor yang berjejer di hadapannya, dia tidaklah sombong karena dia sadar. Yang kedua, tukang parkir tidaklah sombong. Meskipun sangat banyak mobil dan motor yang berjejer di hadapannya, dia tidaklah sombong karena dia sadar bahwa semua kendaraan itu bukanlah milik. Dia tidaklah sombong karena dia tahu dan sadar semua kendaraan itu bukanlah miliknya, dan suatu waktu, entah kapan waktunya, pasti pemiliknya akan mengambilnya kembali. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menyombongkan diri dengan barang yang bukan miliknya? Makna dari itu adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, rumah mewah, mobil banyak, jabatan sangat tinggi, anak yang lucu-lucu, itu semua bukanlah milik kita sepenuhnya. Itu semua titipan yang suatu waktu pasti
nanti pasti akan terpisah dengan kita. Kita akan ditinggalkan oleh itu semua, karena sang pemilik, yaitu sang pencipta, akan mengambilnya suatu saat nanti. Entah kapan dan saat seperti apa, tapi itu pasti, semua akan diambilnya kembali. Yang ketiga, tukang parkir tidak menganggap kendaraan sebagai hak milik, tapi titipan. Ia tidak kecewa ketika pemilik kendaraan mengambil mobilnya kembali. Tukang parkir malah senang, karena setelah kendaraan diambil pemiliknya, beban tanggung jawab makin berkurang. Ia menjadi lebih lega. Setiap manusia, kita perlu memiliki kesadaran untuk tidak menganggap hak milik sepenuhnya. Semua yang kita punya, baik itu anak-anak, pasangan, orang tua, maupun harta berupa rumah, kendaraan, emas, atau sebagainya. Perasaan memiliki itu akan melahirkan kekecewaan ketika sang pemilik sebenarnya mengambil dari kita. Perasaan memiliki itu akan melahirkan kekecewaan ketika sang pemilik sebenarnya mengambil dari kita. Tentu, merasa memiliki pada titik tertentu boleh. Yang perlu kita miliki adalah perasaan dititipi, sehingga ketika sang pemilik mengambilnya kembali, kita tidak kecewa, sedih berlarut-larut, dan merasa kehilangan berlebihan. Ingat, semakin banyak kendaraan yang kita miliki, semakin luas lahan parkir kita. Tanggung jawab tukang parkir pun pasti makin lebih besar. Begitu pula dengan kita, semakin kita memiliki banyak hal, maka tanggung jawab kita makin besar juga. Dan pada waktunya, sang pencipta akan menanyakan pada kita, meminta pertanggungjawaban kita akan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Apakah yang dititipi kepada kita dirawat dengan baik atau digunakan untuk apa? Jangan sampai kita menjadi seperti tukang parkir yang gak jelas. Ketika motor, mobil datang, mereka tidak ada. Ketika mereka pulang, tukang parkir langsung muncul. Jangan sampai kita seperti itu, mengambil hak yang bukan milik kita, memaksakan diri supaya memiliki hak yang bukan milik kita dan tidak layak untuk kita miliki juga, yang pada akhirnya cara terlarang pun kita lakukan. Sebenarnya hidup ini penuh dengan makna dan pembelajaran. Tanpa kita ikut seminar motivasi, video-video motivasi dan inspirasi, kita masih bisa kok mendapatkan insight yang berharga, seperti pelajaran hidup dari tukang parkir, pelajaran kehidupan dari lilin, makna hidup seperti puzzle, pelajaran kehidupan dari pohon, air, dan lain-lain. Banyak sekali. Ringkasnya dari video ini adalah, jika kita merasa kehilangan, jangan sedih, karenanya nanti pasti akan ada yang mengisi kehilangan itu. Sama seperti tukang parkir, nanti akan ada mobil atau motor yang mengisi lahan kosong, dan terus seperti itu. Jika kita punya sesuatu, jangan merasa memiliki sepenuhnya dan sombong. Ingat, karena itu akan hilang pada waktunya, dan kekecewaan siap menanti. Pesan dari saya adalah, ingat, siapa yang merasa memiliki, siap-siap untuk kecewa. Tapi siapa yang merasa dititipi, pasti akan merasa tenang.